wa man tabi'ahum amma kana yaumu Hunainin. Pada saat peristiwa perang Hunain, maksudnya sesudah selesai perang Hunain. Perang Hunain ini yang diabadikan di dalam Al-Quran. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirati wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Allah telah menolong kalian di dalam surat At-Taubah dalam berbagai tempat peristiwa perang yang banyak, termasuk pada waktu perang Hunain, ketika jumlah yang banyak menyilaukan kalian, menipu kalian, karena saat itu baru selesai Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Sesudah Fathu Makkah, Makkah kan pusat kekuasaan di tanah Arab, jumlah otomatis banyak, ya, dan jumlah yang otomatis banyak itu membuat Nabi SAW sekalian saja, ya, berpikir untuk juga menyerang Hunain dan Taif, ya, dua kota besar yang ada di sekitar Makkah. Jadi umat Islam merasa jumlahnya sangat banyak, tapi ternyata wadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbiri. Bumi yang luas itu terasa sempit dan malah kalian lari tunggang langgang ke belakang, ya. Kenapa? Karena saat itu benteng Hunain kokoh, ya, kayak di film-film perang zaman dulu lah, ya. Jadi menyerang itu artinya merobohkan benteng, ya, kayak kita baca sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel, itu kuncinya di bagaimana menaklukkan benteng itu. Sedangkan musuh Hunain, ya, Bani Hawazin, itu di atas dan mereka ahli dalam panah, ya. Jadi Nabi, para sahabat di bawah, mereka di atas, mundur. Kemudian summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaul kafirin. Kemudian Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasul dan kaum mukminin dan menurunkan tentara yang tidak kalian lihat, maksudnya bala tentara malaikat, ya. Itu perang Hunain yang sampai diabadikan dalam Al-Quran karena hampir-hampir kalah. Selesai perang Hunain, banyak ghanimah yang diperoleh oleh kaum muslimin, tapi ternyata atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mendahulukan beberapa orang dalam pembagian ghanimah. Fa'atal Aqra' bin Habisin mi'atan minal ibil. Beliau memberi kepada Al-Aqra' bin Habis 100 unta. Wa a'ta Uyainah bin Hisnin mithla dzalik. Juga memberi kepada Uyainah bin Hisn seperti itu, 100 unta. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab. Rasul memprioritaskan pemberian dalam jumlah yang banyak kepada beberapa tokoh-tokoh Arab. Wa atharuhum yawma idzin fil qismah
bahkan hanya memberikan kepada mereka saja fil qismah, dalam pembagian ghanimah. Ya. Oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dirinci itu jumlahnya kurang lebih ada 40 orang. Di antaranya Abu Sufyan termasuk, ya. Siapa lagi? Kemarin dibahas ya Ahad pagi. Abu Sufyan, kemudian Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amir, ya. Tokoh-tokoh Quraisy, para penentang Nabi SAW sampai Fatu Makkah, ya, sampai sebelum Fatu Makkah. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu ada yang nonton serial Omar bin Khattab, ya, Omar bukan Umar, di televisi itu akrablah dengan nama-nama itu, Abu Sufyan, Suhail bin Amir, ya, kemudian Sofwan bin Umayyah, itu tokoh-tokoh Quraisy. Lalu kenapa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud di sini cuma dua, Al-Aqra bin Habis dan Uyainah bin Hisn? Karena dua orang ini terkenal sebagai penjahat besar. Mun ayeuna malah sahat. Meureun Joe Biden gitu ya, Presiden Amerika, ya, jeung Presiden Inggris, jeung Presiden Israel. Dua orang ini yang menurut salah satu riwayat ketika hadis pasti pernah dibahas ya dulu di Riyadhus Shalihin, ada tamu ke Nabi, Nabi masih di dalam dengan Aisyah. Sebelum menerima tamu, Nabi berkata, "Bi'sa akhul ashirah." Ini orang jahat, sejahat-jahatnya saudara dari satu keluarga. Nah, ini orang. Tapi kemudian Nabi menerima tamu itu, wa alana lahul qaul, dan Nabi lembut dalam berkata, santun ya sebagaimana harusnya. Ya, santun menerima tamu. Lalu kemudian ketika dia keluar, udah pulang, Aisyah protes, kata Nabi itu orang jahat. Kok Nabi santunnya tuh galakan we gitu. Kata Nabi SAW, inna syarran nas manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas litiqai fuhsyih, ya. Orang yang paling jelek nanti tempatnya di akhirat pada hari kiamat, maksudnya di neraka, adalah orang yang ditinggalkan oleh sesamanya di dunia karena takut dari bahasanya yang kotor. Kita kan kalau punya teman anu ngomongna ya sangeunahna, ya, tanpa ada pertimbangan sering menyakitkan, kita kan jaga jarak kan. Kalau kita yang seperti itu, naudzubillah min dzalik, itu berarti kita adalah orang yang jelek nanti posisinya di hari akhir. Nah, kata Ibnu Hajar, siapa yang Nabi sebut bi'sa akhul ashiro itu? Ini antara dua ini, Al-Aqra bin Habis dan Uyainah bin Hisn, karena mereka dua tokoh jahat ya dari Hunain. Tapi saat itu mereka menyerah. Ini tergambar Pak ya. Karena ini kemudian ada protes. Faqala rajulun, lalu ada seseorang. Dalam riwayat lain ini yang ngomong bukan orang munafik. Ini orang Ansor. Sahabat-sahabat Nabi yang membela Nabi, yang membela para sahabat, yang melayani kaum muhajirin di Madinah. Kemudian refleks melontarkan kritik. Wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha, demi Allah pembagian ini tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah, tidak diniatkan untuk meraih keridhaan Allah. Ini sekali lagi Pak ya Bu, yang kritik bukan orang munafik, orang Ansor. Jadi satu ibroh kita kalau mendapatkan kritik dari orang-orang soleh. Nah ini bagaimana ya. Orang soleh pun tidak luput dari refleks untuk mengkritik ya.
ini mau cenah aktif di masjid tapi nggak mau jadi pengurus. Kenapa? Liur loba masalah banu ngomong tepayaan ya. Kan harus sabar. Dalam hadis di Bulughul Maram ada al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang berinteraksi dengan masyarakat dan sabar atas hal-hal yang menyakitkan dari mereka. Itu mah satu paket, Pak. Ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, pasti ada hal-hal yang menyakitkan. Samalah seperti kita rumah tangga, kan banyak yang menyakitkan. Dan tenyuna gitunya, dalam pilihan mal bahagia. Bahagia harus melewati yang menyakitkan, kan gak ada pilihan. Suami istri memang selamanya membahagiakan, wah loba pika nyeri hati namanya bu. Sama berinteraksi dan masyarakat juga otomatis yukhalitun nas wa yasbiru ala daum, itu lebih baik dibanding mukmin yang tidak berinteraksi dengan masyarakat, tidak aktif di masjid, tidak aktif di RT gitu ya. Nyamana lah dek meli RT dek di masjid. Kan piraku staf RT taraka masjid ya. Kerjasama, tidak aktif di jamiah, tidak aktif di pesantren. Mau di pesantren ngajar pulang ya. Nggak mau ilubiung urusan tek-tek bengiknya, itu jelek ya. Orang yang tidak mau berinteraksi dan tidak sabar, itu sama hadis dengan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat di sana kuat imannya, kuat sabarnya. Karena kesananya fa in asabaka syai'un fala ta'jaz. Kalau ada musibah, ada sesuatu yang menyakitkan, jangan lemah. Ya. Wala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Ya. Jangan pernah mengatakan seandainya begini, banyak berkeluh kesah. Fa inna lau taftahu amala syaitan, karena berkeluh kesah itu membuka amal setan, nanti masuk. Kalau enggak sabar, enggak kuat imannya, udah jadi pembenci, jadi pendendam, pesuudon. Kesananya keluar bahasa-bahasa yang kotor. Ini berarti lemah iman ya. Fakultu, lalu kata Ibnu Mas'ud, wallahi demi Allah la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, cenah ini omongan yang bahaya nih. Kalau menyebar bisa jadi provokasi ya. Menebar ketidakpercayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataituhu fa akhbartuhu, aku pun datang kepada beliau dan memberitahukan kepada beliau bima qala, yang dikatakan orang itu. Dalam riwayat lain bukan hanya seorang tapi beberapa orang Ansor, dan ini tidak bertentangan. Yang ngomongnya pasti satu, lalu yang lain nyanya lah gitu, nganyakeun ya. Ya kenapa Rasul itu mantan penjahat yang baru masuk Islam, bahkan ada yang belum masuk Islam kok dikasih 100 unta, sedangkan kita enggak. Jadi kalau sekarang gambarannya menurut Pak Jenal, dia ketua DKM, hari bapak-bapak nu ahli ngaji tadi bere pas dalam satu acara mengundang tokoh-tokoh masyarakat nu taraka masjid. Bapak-bapak yang ahli ngaji tidak dikasih, tokoh-tokoh masyarakat nutara ke masjid, bahkan orang kafir dikasihnya lagi 100 juta. Bapak tesa perak-perak acan, kira-kira bapak protes semua. Lain protes diturunkan Pak Jenal deh. Coba lagi cenah kitu nya. Iya mah sahabat mah masih sabar normal. Pedang kita berlumuran darah mereka. Ya,
pedang mereka pun berlumuran darah kita. Kenapa yang mereka yang dikasih? Enak cenah mereka kenyang menjajah kita, menyiksa kita, menindas kita. Sekarang mereka yang dikasih. Kumaha itu Rasul cenah gitunya bahasa orang. Teu kaarti. Ketika disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, fataghayyara wajhuhu, langsung berubah wajah beliau, hatta kana kasirf, seperti celupan merah purum. Kan Rasul bodas Pak, ai urang mah moal da teu bodas nya. Dina beureum nage nya beureum coklat. Kalau Rasul kan putih kulitnya, jadi kalau mah kelihatan nya nu bodas beureum nanti gitu. Merah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, tapi ini marahnya Nabi menghadapi kritikan, cuma berkata, faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Siapa lagi atuh yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya sudah dinilai tidak adil? Tsumma, tapi kemudian beliau langsung insaf. Ya rahamullahu Musa, Allah merahmati Nabi Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabaru. Beliau sudah lama sering disakiti oleh umatnya, tapi beliau masih sabar. Diabadikan dalam Al-Quran ya, di surat As-Saff, mungkin Bapak populer. Ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum. Kenapa kamu selalu menyakiti aku padahal kalian tahu saya Rasulullah? Da bikin kacurhat gitu. Jadi mentari kasusnya Pak Jena langsung curhat kumpulkeun naon atunya nyeri abdi wae. Di urang mah kadang teh gitu deh. Hare-hare tarariis. Atau di surat Al-Ahzab di halaman terakhir, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Kalian jangan seperti orang-orang yang selalu menyakiti Nabi Musa, lalu Allah membersihkan Nabi Musa. Ya kayak begini, Nabi Musa mah nggak adil gitu. Nabi Musa mah ngomongnya gini, kenyataan gini, semuanya dibersihkan oleh Allah lewat wahyu-wahyunya. Ya, kalaupun kita tidak dibersihkan di dunia, tapi kan nanti di akhirat pasti dibersihkan. Akhirat itu yaumut taghabun, semuanya terungkap, nggak ada yang tidak akan tuntas. Ya pengadilan korupsi sanu salah teh terungkap. Ya, semua kasus siapa yang salah nanti terungkap. Jadi kalaupun Nabi Musa fabaru'ahul maqalu di dunia, orang gitu tuh, yang penting yang pesan ayat itu kita jangan seperti Bani Israil yang sering menyakiti Nabi Musa. Bagaimana kesabaran Nabi Musa? Sok banyak gambarkan. Selama di Mesir membela Bani Israil, dari berbagai jajahan Firaun, wah menaya nama Nabi Musa telah leuwih ti Robin Hood mere. Bagaimana menyelamatkan kaum yang tertindas, selamat, bisa berhasil kabur ya dari kejaran Firaun. Saya selintas ya ningali cuplikan we film Exodus ya, si itu kan menceritakan Nabi Musa bagaimana melawan Firaun. Wah memang lain tekawakan lah kurang gitu ya. Udah begitu nyebrang lautan gimana? Ij'al lana aliha kama lahum aliha. Mana berhalanya? Mereka punya berhala, kenapa kita nggak punya berhala gitu? Ya. Kemudian udah begitu tinggalkan ku Nabi Musa dapat wahyu ngadonyin patung sapi. Ya. Kemudian mintakan Nabi Musa, mana cenah makanannya yang praktis yang enak, turun mana jeung salwa. Udah diberi mana wasalwa, mimbakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha
Mana cenah sayurna, mana jeung saloe, mana saloe itu yang turun dari langit menurut riwayat, sekali makan manis rasanya, kenyang. Itu kudu masak naon riweuh. Cenah yang sayurna, bawangna nya, ieu juga orang Sunda wae kudu aya bawang, kudu aya lalap. Mana cenah caina? Sampai Nabi Musa mukul diikuti. Arina Allah jahroh, mana Allah terlihat dong jangan gitu. Terus sabar Nabi Musa sampai ketika dibawa ke Tur Sina 70 orang ya. Waqtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Lalu ketika datang ke sana berbuat maksiat. Falamma akhadatumur rajfah, lalu dikirim ta gempa bumi ka bani Israel nu tukang nyeri teh. Bagaimana Nabi Musa? Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya. Ya Allah, kalau memang mau membinasakan kenapa enggak dari dulu di zaman Firaun? Sabar Nabi Musa. Lima ahlaktahum min qablu wa atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Apakah engkau akan membinasakan kami hanya karena ada orang-orang bodoh di antara kami? In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadid dunya hasanata wa fil akhirah. Kalah ngadoa istighfar. Cok bapak dinyeri gitu jika tadinya Pak Jenal tadi nyeri ke bapak itu ngadoakeun moal sia ka ditu. Da keuk teu kajeun cenah gitu. Ya. Nabi Musa masih sabar. Nah, maka Nabi mengingat kesabaran Nabi Musa. Nabi Musa mah unggal usik ya. Disakiti oleh kaumnya. Nabi mah baru kali ini saja. Ada orang Ansor yang mengkritik, Pak, terasa oleh Bapak kan. Kalau yang mengkritiknya preman di pasar, jalma notaraka masjid, si engko, si Batak, orang kafir, kan ke orang lagi tenan naonnya. Ini mah yang mengkritiknya Pak Haji di Arisalah, tokoh sesepuh, sok teu stres kumaha. Tapi kemudian Nabi Musa teringat, Nabi Muhammad teringat Nabi Musa. Yang begini kata Ibnu Hajar yang disebut hilmun, halim. Nah, orang yang namanya halim, hilma, hilmi, tadi doa dari orang tua apa mampu mengolah marah jadi tenang. Artinya makanya kan sudah kita bahas hadisnya. Yang hebat itu bukan yang jago tarung. Yang hebat itu yang harusnya marah jadi tidak marah. Nah itu halim. Fakultu kata Ibnu Mas'ud la jaroma la arfa'u ilaihi ba'da hadatsan. Aduh, kalau tahu begini aku tidak akan lagi pernah melaporkan ke Nabi, takut menyakitkan Nabi. Udah aja. Kalau ada apa-apa di bawah mau dilaporkan deh. Karunya ninggal Nabi meskipun Nabi tidak marah ya. Kalau tersinggung mah ya marah ada, tapi mampu dimanage, maksud saya tidak marah melampiaskan amarah. Tersinggung ya jelas di sini tersinggung ya. Ini hadis ditulis oleh para ulama hadis dalam berbagai bab, di antaranya bab namimah. Namimah itu kan bahasa kitanya pengadu domba ya. Namimah itu definisi awalnya memberitahukan ke seseorang apa yang dibicarakan orang lain terkait dia. Jadi namimah teh babak kadua tina gibah. Kalau gibah mah nya bapak-bapak misalkan ngobrolkeun ketua DKM. Wah, cenah ketua DKM teh teu balik. Gibah kan? Kalau memang gak setuju datang langsung ke ketua DKM ngomong. Ya cenah sahabat kenapa nggak begitu pensiun? Ya, segan. Gibah. Nah, memberitahukan gibah ke seseorang itu adalah namimah. Meskipun benar ya gibah mungkin benar Pak ya? Benar. Kan kata sahabat
Nabi cenada si itu teh bener jelek yang kami obrolkan. Iya, kalau betul yang kamu obrolkan itu tuh cenah si bapak itu pedit. Dan memang pedit Nabi. Iya, kalau memang betul orang itu pelit itu gibah. Kalau memang bohong wadul. Mau gibah mau bohong dua-duanya dosa. Nah, namimah itu bisa memberitahukan yang gibah, bisa memberitahukan yang bohong. Saya misalkan menyampaikan ke Pak Jena, tuh orang-orang jamaah protes ke Pak Jena, itu namimah yang benar, yang gibah disampaikan. Yang kedua, namimah yang bohong, padahal jamaah sebetulnya ikhlas. Nan ku anate untuk memperkeruh suasana. Tuh jamaah tuh satuju, padahal maninan tuh satuju teh. Nah itu bohong yang disampaikan, namimah juga. Tapi namimah itu dosa kalau ada ifsad, niat untuk merusak hubungan. Kalau tidak ada niat untuk merusak hubungan, hanya untuk tabayun atau memohon fatwa, ini bagaimana baiknya, atau karena ada kekhawatiran takut ada keretakan, maka menyampaikan berita gibah itu bukan dosa. Buktinya apa? Ini Ibnu Mas'ud. Kenapa Ibnu Mas'ud menyampaikan gibah ke Rasulullah? Itu kan namimah secara bahasa. Sahabat gibah lagi. Lalu disampaikan ke Rasul. Tapi Rasul tidak memarahi Ibnu Mas'ud. Rasul marah itu ke sahabat yang mengkritik. Ini berarti kata para ulama harus dibedakan namimah itu. Ada namimah yang ifsad niatnya, ada namimah yang islah, ya. Kalau kita namimah maksudnya islah, maka itu tujuannya baik, kata Imam An-Nawawi itu mahmudah, itu terpuji, ya. Tapi kadang banyak Ibnu Mas'ud juga dari kasus ini belajar mana yang kita sampaikan ke atas, mana yang tidak. Kalau tidak juga kan jelek. Itu mah anu ABS teh gini banyak, asal bapak senang tuh bobroknya orde baru kan begitu ABS, ya. Bahkan punten saya tahu ya di satu lembaga masalah nggak selesai karena nggak pernah disampaikan ke atas. Tong dugikeun nggak nu di luhur terang, jadi nggak tuntas, ya. Jadi kalau memang ini masalah harus tuntas, ya harus sampai ke atas. Bahkan kadang yang di atas nggak tahu persoalan, lalu kemudian mengeluarkan kebijakan yang keliru. Nah ini, jadi Ibnu Mas'ud itu ijtihadnya ke sana, bukan berarti ngadu domba Rasul jeung kaum Ansor, ya. Tapi sungguh Rasulullah halim, ya. Di riwayat lain Rasulullah panggil pembesar Ansor, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, ya, Anas bin Malik, sini. Betul kalian ngomong begitu? Bukan Rasul, bukan kami. Itu cenah haditsu ahdin bikufrin, orang Ansor yang baru masuk Islam, anggota anyar, ya. Anggota anyar ceresana senior, ya. Kumpulkan. Nabi nggak marah. Nabi justru bertanya dengan lembut, mana yang kalian pilih? Apakah pulang ke rumah dengan membawa harta yang banyak, atau pulang ke rumah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Narangis pak, orang Ansor. Kami ingin pulang bersama Rasulullah. Itu macena pulang ke Makkah bawa harta banyak tejeng Rasulullah, ya. Bapak-bapak pulang ke Madinah jeung Rasulullah. Ini artinya Rasulullah sama dengan Ansor. Rasulullah memberikan kebijakan memberi ke tokoh-tokoh, Rasulnya juga enggak. Tadi urang mah kadang nepi omongan teh kitu, nya teu adil plus manehna gitu. Jadi memperkaya diri teh kan disebut korupsi teh kan memperkaya diri dan kolega. Ya, bagaimana kita enggak protes? Ai Rasul mah susah dijadikan celah protes karena Rasul juga enggak. Rasul memberi ke mu'allaf
Rasulnya juga enggak. Mana yang kalian pilih? Pulang ke rumah bawa harta banyak atau pulang ke rumah bersama Rasulullah? Sahabat ge nangis kaum Ansor teh. Nada hampura cenah. Rasulullah SAW menjelaskan, ini u'tihim, aku memberikan kepada mereka karena mereka adalah tokoh-tokoh yang baru saja kalah dan miskin. Untuk melembutkan hati mereka maka saya berikan banyak. Nyaina mereka Abu Sufyan 10 unta moal karasa, makanya dikasih 100 unta. Orang-orang Makkah itu baru saja kalah, baru saja miskin. Orang-orang Hunain itu baru saja kalah, baru saja miskin. Kalau kemudian diambil semua oleh kaum Ansor, pasti menyisakan dendam. Pasti ada prasangka, wah Nabi perang demi kekayaan. Nabi nggak jauh beda dengan Romawi, dengan Yunani, dengan Persia, datang ke satu daerah, taklukan, udah ditaklukkan, ambil rampas. Apa bedanya dengan Belanda dulu? Di Indonesia nggak jajah, ambil harta kita ke Belanda, gitu kan? Nah, Nabi nggak mau ada bahasa begitu. Maka harta itu kemudian semuanya dikembalikan ke para pemimpinnya, dan tentu dengan maksud pasti nanti pemimpinnya membagikan ke suku-suku. Gitu. Terus dalam riwayat lain kata Nabi, aku mendahulukan orang lain daripada seseorang yang aku lebih percayai keimanannya, karena aku takut kalau mereka tidak memberi, Allah mencampakkan mereka ke dalam neraka. Sedangkan yang aku tidak beri, aku percaya dengan keimanan mereka. Kenapa Rasulullah tidak memberi kepada kaum Ansor? Percaya, kuat imannya. Kenapa itu diberi? Kalau nggak diberi tadi kata Nabi, nya kakarga ele, kakarga miskin. Semua hartanya diambil ke Madinah, sok piku mahal. Nggak mungkin, nggak mustahil. Mereka kemudian murtad. Makanya saya kasih mereka. Jadi Pak, lamun jika tadinya Pak Jenal, nah cenai ka urang teu mere. Ai kadi itu cenah mere. Pak teteh, Pak Jenal berarti percaya keimanan bapak-bapak. Alhamdulillah Pak mun teu dibere. Berarti kita orang-orang yang kuat iman, mereka yang dikasih lemah iman. Justru bapak harus kecewa, kenapa saya dikasih yang lain enggak? Wah, ini menghina keimanan saya. Nah begitu harusnya ya, kalau memang bapak-bapak ahli ngaji. Aku lo qauli hada wa astagfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.